Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ahmad Fadril Millah, perwakilan dari kelompok 1. Oke, di video kali ini saya akan menerapkan eksperimen gerak parabola dengan menggunakan simulation speed. Ya, langsung saja kita tonton guys. Maybe you don't like talking too much about yourself, but you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. You've fallen off for a couple months, you're calling me. Tujuan, siswa dapat menyelidiki pengaruh sudut elevasi terhadap jarak tempuh dan waktu benda yang bergerak parabola. Fenomena, perhatikan gambar di samping. Pernahkah kalian bermain bola basket? Gambar di samping menunjukkan seseorang sedang memasukkan bola ke dalam ring. Namun pemain basket terkadang tidak dapat memasukkan bola ke dalam ring dengan tepat. Pada kemiringan yang berbeda, posisi pelemparan bola akan berubah. Rumusan masalah berdasarkan fenomena yang tadi, bagaimana pengaruh sudut elevasi terhadap jarak tempuh benda yang bergerak parabola. Hipotesis, jika sudut elevasinya semakin besar, maka besar jarak jangkauan yang ditempuh benda yang bergerak parabola akan semakin besar. Untuk sudut elevasi antara 17 sampai 45 derajat dan jarak jangkauan semakin kecil pada sudut elevasi antara 45 sampai 85 derajat. Variabel kontrol, kecepatan dan ketinggian. Variabel respon, jarak dan waktu. Variabel manipulasi, sudut elevasi dari 17, 25, 31, 45, 58, 61, 79, dan 85. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui apakah hipotesisnya benar atau salah, ayo kita langsung praktikum aja. Pertama-tama kita masuk dulu ke Google, lalu ketik bed fisika. Selanjutnya kita klik yang paling atas. Setelah muncul gambar seperti ini, kita sentrong ke bawah, lalu klik yang fisika. Kemudian setelah itu kita mencari projectile motion. Gambarnya seperti ini teman-teman. Langsung aja kita klik. Kita akan menguji coba menggunakan lab. Untuk mengetahui jarak dan waktu, kita gunakan vektor yang berwarna biru ini. Contoh, agar angkanya muncul, kita harus tepatkan tanda plusnya terhadap titik tembakannya. Jika muncul warna hijau di dalam tanda plusnya, maka akan muncul angka dalam vektor ini. Tim ini artinya waktu, dan rang ini artinya jarak, sedangkan hik ini artinya tinggi. Langsung aja kita uji coba. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu tingginya dan kecepatannya. Saya akan beri tingginya 7 meter dan kecepatannya 11. Oke teman-teman, kita akan melakukan uji coba sudut elevasinya sebanyak 8 kali. Sudut elevasi yang pertama yaitu 17. Waktunya yaitu 0,33, jaraknya yaitu 3,45, sedangkan tingginya yaitu
27,53. Yang kedua, sudut elevasinya yaitu 25. Waktunya yaitu 0,47, jaraknya yaitu 4,72 dan tingginya yaitu 8,1. Yang ketiga, sudut elevasinya yaitu 31. Waktunya yaitu 0,58, jaraknya yaitu 5,45 sedangkan tingginya yaitu 8,64. Yang keempat, sudut elevasinya yaitu 45. Waktunya yaitu 0,79, jaraknya yaitu 6,17 dan tingginya yaitu 10,8. Yang kelima, sudut elevasinya yaitu 57. Waktunya yaitu 0,94, jaraknya yaitu 5,63 dan tingginya yaitu 11,34. Yang keenam, sudut elevasinya yaitu 61. Waktunya yaitu 0,98, jaraknya yaitu 5,23 dan tingginya yaitu 11,72. Yang ketujuh, sudut elevasinya yaitu 79. Waktunya itu 1,1 dan jaraknya yaitu 2,31 sedangkan tingginya 12,94. Dan yang terakhir atau yang ke-8, sudut elevasinya yaitu 85. Waktunya yaitu 1,12, jaraknya yaitu 1,7 sedangkan tingginya yaitu 13,12. A. Definisi operasional variabel kontrol. Variabel kontrol pada eksperimen ini yaitu kecepatan dan ketinggian. Yang dimaksud itu adalah massa peluru pada meriam yang ditembakkan. B. Definisi operasional variabel respon. Variabel respon pada eksperimen ini yaitu jarak dan waktu. Jarak yang dimaksud adalah jarak ketika peluru terlontar dari dalam meriam. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang ditempuh saat peluru terlontar dari meriam dan mengenai subjek. C. Definisi operasional variabel manipulasi. Pada eksperimen ini, variabel manipulasinya adalah sudut elevasi. Sudut elevasinya yaitu sebesar 17, 25, 31, 45, 57, 61, 79, dan 85. Analisis data. Bagaimana pengaruh sudut elevasi terhadap jarak tepung benda yang bergerak parabola. 1. Pada sudut elevasi dari 17 sampai 45 derajat, semakin besar sudut elevasi, maka jarak jangkauan yang ditempuh benda yang bergerak parabola akan semakin besar pula. Sedangkan pada sudut elevasi antara 45 sampai 85 derajat, semakin besar sudut elevasi, maka jarak jangkauan yang ditempuh benda akan semakin kecil. Jarak tempuh maksimal yang dicapai bola yang bergerak diperoleh pada sudut elevasi 45 derajat dengan jarak tempuh 6,17 meter. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah Anda lakukan tadi, maka apakah hipotesis Anda diterima? Hipotesis diterima untuk sudut elevasi dari 17 sampai 45 derajat, sedang hipotesis ditolak untuk sudut elevasi antara 45 sampai 85 derajat. Karena pada sudut elevasi dari 17 sampai 45 derajat, semakin besar sudut elevasi, maka semakin besar pula jarak tempuh yang dilalui bola. Pada sudut elevasi antara 45 sampai 85 derajat, semakin besar sudut elevasi, maka semakin pendek jarak tempuh yang dilalui bola. Kesimpulan apa yang Anda dapat buat tentang gerak parabola?
Pada gerak parabola, jarak jangkauan termasuk jarak jangkauan maksimal dipengaruhi oleh sudut elevasi, di mana pada sudut elevasi dari 17 sampai 45 derajat, semakin besar sudut elevasi, maka semakin besar pula jarak tempuh yang dilalui bola. Sebaliknya, pada sudut elevasi antara 45 sampai 85 derajat, semakin besar sudut elevasi, maka semakin pendek jarak tempuh yang dilalui bola.